Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan sebagai pengganti kuliah asdos kita yang ketujuh. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual, yaitu bisa dicatat dengan sistem FIFO, LIFO, dan average. Nah, seperti yang kita ketahui, mencatat persediaan itu bisa menggunakan dua sistem, yaitu perpetual dan juga periodik. Lebih tepatnya itu pencatatan pembelian itu bisa menggunakan sistem perpetual dan juga sistem periodik. Nah, di sistem perpetual seperti yang kita bahas sebelumnya itu menimbulkan akun yang namanya adalah persediaan. Jadi ketika perusahaan membeli barang dan juga menjual barang, maka akan mempengaruhi yang namanya akun persediaan. Nah, oleh karena itu, ketika terjadi pembelian dan juga penjualan barang dagang, harus dicatat dalam sebuah kartu persediaan. Nah, ketika terjadi pembelian barang dagang, penjualan barang dagang, retur pembelian dan retur penjualan, itu kan mempengaruhi akun persediaan. Nah, kita catat ke dalam sebuah kartu persediaan namanya. Nah, mencatat dalam kartu persediaan ini bisa menggunakan 3 sistem. Yang pertama itu FIFO, yang kedua adalah LIFO, dan yang ketiga adalah average. Sistem FIFO itu adalah kependekan dari first in, first out. Artinya, barang yang masuk pertama ke gudang, maka akan keluar pertama juga. Jadi, misalkan kita membeli barang A dengan harga 120.000, kemudian kita beli barang A lagi, cuman harganya naik menjadi 150.000. Nah, maka ketika perusahaan akan menjual barang A, barang yang dijual adalah dengan harga 120.000 yang pertama tadi. Artinya, barang yang masuk pertama itu yang dijual pertama. Kemudian ada sistem LIFO, last in, first out. Artinya barang yang masuk terakhir, barang yang dibelinya paling terakhir, ketika perusahaan menjual, maka barang tersebut yang dijual lebih dahulu. Jadi masuk terakhir, keluarnya pertama. Sedangkan sistem ketiga, pencatatan kartu persediaan yang ketiga adalah average, yaitu pencatatan yang mana harganya itu dirata-ratakan. Jadi tidak ada barang masuk pertama dan keluar pertama. Jadi di sistem average ini, apabila ada perbedaan harga dengan harga terakhir dengan harga barang yang baru dibeli, maka akan diambil harga tengah-tengahnya. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara menghitung harga rata-rata ini. Nah, ada sedikit tambahan. Jika perusahaan menggunakan sistem perpetual, maka alur pencatatan transaksi, pembelian, dan penjualan seharusnya seperti ini. Pertama, kita mencatat ke jurnal pembelian apabila itu transaksi pembelian, kemudian ke jurnal penjualan apabila itu transaksi penjualan, ataupun jurnal umum seperti retur dan juga retur pembelian dan juga retur penjualan. Nah, setelah kita mencatat ke jurnal, seharusnya kita masukkan dulu jumlah dari persediaan tersebut ke kartu persediaan, tergantung sistemnya. Apakah itu FIFO, LIFO, atau average yang teman-teman pilih. Kemudian, setelah kita input ke kartu persediaan, barulah kita masukkan pengaruhnya ke buku pembantu utang atau piutang. Nah, jadi kalau dua pertemuan kemarin setelah UTS, itu kita setelah membuat jurnal langsung masuk ke buku pembantu piutang. Nah, seharusnya ada satu langkah lagi, yaitu memasukkan dulu ke kartu persediaan. Dan kenapa menggunakan kartu persediaan? Karena sistem perpetual itu menggunakan akun persediaan. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, sistem perpetual itu menggunakan akun persediaan, yang mana setiap transaksi pembelian dan penjualannya akan mempengaruhi akun persediaan tersebut. Oleh karena itu, pengaruhnya kepada persediaan kita detailkan di dalam sebuah kartu yang dinamakan dengan kartu persediaan. Nah, berbeda dengan sistem periodik. Kalau sistem periodik, pencatatannya itu seperti yang kita pelajari kemarin, tidak ada bedanya. Tidak ada kartu persediaan di sistem periodik karena di sistem periodik tidak ada yang namanya akun persediaan. Untuk pembelian itu masuk ke pembelian, untuk penjualan tidak ada yang namanya cost of goods sold dan juga ayat jurnal cost of goods sold dan juga atau ayat jurnal harga pokok penjualan dan juga persediaannya. Jadi di periodik tidak ada akun persediaan sehingga juga tidak ada yang namanya kartu persediaan.
Nah, di sini ada contoh soal yaitu mengenai perusahaan dagang aneka elektronik. Jadi, perusahaan dagang aneka elektronik ini adalah retailer televisi menggunakan sistem perpetual dalam operasinya. Nah, jadi yang harus kita tahu ya teman-teman, pertama di contoh soal kali ini perusahaannya ini hanya menjual televisi saja. Jadi perusahaan aneka elektronik ini hanya menjual televisi. Jadi nanti dia hanya akan punya satu kartu persediaan. Nah, kalau dia menjual berbagai macam barang seperti televisi, ada HP, ada radio misalnya, kan ada 3 barang. Nah, kalau dia menjual 3 barang, berarti kartu persediaannya juga 3. Jadi jumlah kartu persediaan itu tergantung kepada jumlah barang yang dijualnya. Jadi, masing-masing dari barang itu punya satu kartu persediaan. Nah, di dalam kartu persediaan itu isinya adalah berbagai macam transaksi pembelian dan juga penjualan si barang itu, si satu jenis barang itu. Dan juga apabila terdapat perubahan harga dari harga si satu barang itu. Misalnya televisi yang tadinya dibeli 1.100, sekarang dibeli 1.300, kan terdapat perubahan harga. Nah, di situ bisa dicatat di dalam kartu persediaan. Pembelian dan juga penjualan televisi itu dicatat juga di dalam kartu persediaan. Sistemnya tergantung, yaitu sistem FIFO, LIFO, dan average. Salah satunya. Nah, jadi di contoh soal kali ini sudah disajikan beberapa transaksi di dalam bulan Juli, yaitu transaksi yang terkait dengan pembelian barang dagang, penjualan barang dagang, retur pembelian, dan juga retur penjualan. Nah, ini prosesnya sama seperti kuliah sebelumnya. Kalau pembelian seperti yang dijelaskan tadi masuk ke jurnal pembelian, penjualan masuk ke jurnal penjualan, dan juga retur masuk ke jurnal umum. Nah, tapi sekarang kita hanya fokus kepada kartu persediaan, sehingga jurnalnya tidak kita buat dan juga buku pembantu piutang tidak kita buat. Sekarang kita hanya fokus ke kartu persediaannya saja. Nah, di sini perintahnya membuat kartu persediaan atas transaksi yang terjadi di bulan Juli ini dengan sistem FIFO, LIFO, dan average. Dan juga sedikit informasi, mungkin teman-teman bisa melihat soal ini dengan laptop ataupun dengan HP. Mungkin soal ini tidak akan ditampilkan ketika saya sedang menjelaskan jawabannya, karena tidak bisa sekaligus buka PowerPoint dan Excel-nya, tidak bisa dibuka sekaligus. Jadi yang akan ditampilkan hanya Excel-nya saja. Nah, agar teman-teman bisa mengerti dan juga bisa melihat soalnya langsung, silahkan soalnya dibuka di perangkat lain. Dan soalnya akan Abang kirimkan melalui WA Group. Dan juga di link yang materi Asdos kita juga ada nanti. Nah, sekarang kita bahas mengenai kartu persediaan dengan sistem FIFO. Nah, bagaimana pencatatannya? Masuk ke transaksi nomor 1 Juli, membeli 10 unit televisi dari PT Adira seharga 1.000 per unit dengan term 2/10 N/30, pengiriman menggunakan destination point, biaya angkut yang timbul 150. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, sekarang kita hanya fokus ke kartu persediaannya saja. Jadi dari term hingga biaya angkut ini tidak ada pengaruhnya. Yang kita catat adalah yang berpengaruh ke persediaan atau masuk ke akun persediaan di jurnal. Nah, ini kan jurnalnya, kalau biasanya kita mencatat ini jurnalnya adalah persediaan pada utang dagang. Itu berapa jumlahnya? 10 unit, 10 dikali 1.000 per unit. Jadi persediaannya adalah 10.000 dan utang dagangnya adalah 10.000. Nah, kita hanya fokus ke persediaannya saja, seperti itu. Nah, persediaan masuk 10.000, jadi masuk ke kartu persediaan itu tanggal 1 PT Adira, seperti biasa hanya ditulis nama PT-nya saja. 10 unit. Mungkin dijelaskan juga terlebih dahulu. Jadi di kartu persediaan ini seperti ini formatnya. Ada tanggal, keterangan, ada kolom masuk, ada kolom keluar, dan juga ada kolom saldo atau totalnya. Jadi kolom masuk ini untuk mencatat pembelian barang dagang, kolom keluar untuk mencatat penjualan,
Dan saldo ini untuk mencatat total akibat dari masuk atau keluar. Nah, masuk ini juga bisa untuk mencatat retur penjualan dan keluar untuk mencatat retur pembelian. Nah, pertama PT Adira tadi membeli 10 unit, berarti masuk barang masuk ke perusahaan 10 unit dengan harga 1.000, sehingga total pembelian adalah 10.000. Langsung masuk ke saldo 10.000, harga 1.000, total 10.000. Kemudian tanggal 5, menjual 8 unit televisi kepada toko Sentosa dengan harga 2.000. Nah, kalau untuk jurnalnya kemarin itu adalah penjualan pada piutang dagang, harga pokok penjualan pada persediaan. Nah, untuk penjualan dan piutang dagang itu jumlahnya di sini bisa diketahui 8 unit dikali 2.000. Jadi penjualan dan piutang dagangnya jumlahnya adalah 16.000. Nah, untuk cost of goods sold dan persediaannya tidak diambil dari sini. Itu makanya salah satu fungsi dari kartu persediaan adalah untuk menentukan berapa jumlah cost of goods sold. Kalau di ASDA sebelumnya itu cost of goods sold-nya telah diketahui di soal. Kalau misalkan soalnya seperti sekarang ini pada tanggal 5 Juli di mana cost of goods sold-nya tidak diketahui, kita bisa mencari cost of goods sold-nya melalui kartu persediaan. Caranya seperti tanggal 5, toko Sentosa, barang masuk, barang keluar adalah 8.000 dengan harga 1.000 dari sini. Karena jenis harganya masih satu, yaitu televisi yang harganya 1.000. Hanya baru ada 10 televisi yang harganya 1.000, jadi barang yang keluar juga barang yang harganya 1.000. Jadi 8 dikali 1.000, jadi 8.000. Nah, 8.000 inilah cost of goods sold-nya. Sedangkan piutang, kan jurnalnya ada 2. Penjualan pada piutang dagang, harga pokok penjualan atau cost of goods sold, kreditnya persediaan. Nah, persediaan dan juga harga pokok penjualan ini jumlahnya 8.000 ini. Sedangkan untuk penjualan dan juga piutang dagang itu jumlahnya yang di soal 8 unit dikali 2.000 per unit. Sehingga kita masukkan ke saldo 8 10 kurang 8, jadi sekarang tinggal 2 unit dengan harga 1.000, sehingga totalnya adalah 2.000. Itu persediaan kita, sisa persediaan kita pada tanggal 5. Karena tadi kita punya 10, kemudian kita jual 8, sehingga sisa 2 unit dengan harga 1.000 yang totalnya 2.000. Jadi totalnya 2.000. Nah, untuk tanggal 7 itu membeli lagi 15 unit dari PT Semangat seharga 30.000. Nah, jadi berarti 15 bagi 30, harga belinya per unit menjadi 2.000. Nah, kalau tanggal 1 tadi kita membeli dengan harga 1.000 per unit, sekarang kita membeli dengan harga 2.000 per unit. Kita catat ke dalam kartu persediaan, tanggal 7 PT Semangat masuk 15 unit dengan harga per unitnya 2.000, sehingga totalnya 30.000. Kita masukkan ke saldo, jadi 15.000 dengan harganya 2.000 per unit, sehingga totalnya 30.000. Nah, ini pencatatannya harus seperti ini, tidak bisa digabungkan. Jadi kita punya 2 jenis barang, yaitu barang televisi yang harganya 1.000, yang jumlah unitnya ada sekarang sisa 2. Kemudian ada barang yang ada televisi yang harganya 2.000 dengan jumlah unitnya adalah 15. Jadi ada 2 jenis barang di tanggal 7. Yaitu per tanggal 7 ini ada 2 jenis televisi, yaitu televisi yang harganya 1.000 dan televisi yang harganya 2.000 per unit. Masuk ke tanggal 10, membeli 5 unit televisi yang dibeli dari PT Semangat tidak sesuai pesanan sehingga dikembalikan. Nah, ini adalah retur pembelian. Tadi kita membeli dari PT Semangat 15 unit, sekarang kita kembalikan 5 unit karena tidak sesuai pesanan. Ini retur pembelian juga dicatat ke kartu persediaan, karena ketika kita membeli tadi kan bertambah 15 unit di tanggal 7. Nah, tanggal 10 kita kembalikan, berarti barang keluar. Berapa jumlahnya di soal adalah 5 unit ini. Jadi tanggal 10 PT Semangat itu retur, yaitu yang diretur adalah 5 unit
harga yang di retur adalah 2000. Jadi 5 unit kali 2000, 10.000 total yang di retur. Nah, kita masukkan ke bagian saldonya. Kita minuskan, berarti minus 5 unit minus 10.000 unit. Karena 5 dikali 2000 per unit adalah 10.000. Nah, untuk mempermudah teman-teman melanjutkan ke transaksi selanjutnya, kita kasih garis untuk mentotalkan. Jadi, sisa mentotalkan untuk mengetahui berapa sisa dari persediaan kita pada tanggal 10 ini. Jadi kita kasih garis, kita turunkan. Jadi persediaan kita pada tanggal 10 ini ada yang 2 unit dengan harga 1000, tetap 10 unit dengan harga 2000. Kenapa tinggal 10? Karena tadi 15 dikurang 5 atau diretur 5. Jadi tanggal 10 hanya sisa 10 lagi yang harganya 2000 ini. Nah, lanjut ke tanggal 15. Mungkin teman-teman bisa sedikit memperhatikan di tanggal 15 ini. Inilah di mana FIFO, LIFO, dan average itu terdapat perbedaannya. Nah, di sini tanggal 15 menjual 10 unit televisi kepada toko Adijaya. Kita menjual 10 unit televisi kepada toko Adijaya dengan harga 3.000 per unit. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, fokus saja ke bagian persediaannya. Karena 3.000 per unit ini ketika menjual itu akan menjadi jumlah penjualan dan piutang dagang. Untuk harga pokok penjualan dan juga persediaannya, kita cari di kartu persediaan. Ingat saja ini ada 10 unit. Berarti di bagian toko Adijaya pada tanggal 15, kita menjual 10 unit. Nah, berarti cara menjualnya adalah kita jual dulu yang pertama kali ada. Seperti sistemnya first in, first out, berarti yang pertama masuk yaitu yang pertama kali dijual. Berarti yang kita jual adalah yang 2 unit dengan harga 1000. Lihat di bagian saldo, sisa barang kita ada 2 unit dengan harga 1000, kemudian ada 10 unit dengan harga 2000. Karena penjualannya adalah 10 buah atau 10 unit, berarti kita habiskan dulu yang 2 unit dengan harga 1000, sehingga totalnya 2000. Sisanya 8 itu baru yang kita ambil dari yang jumlahnya 10.000 dengan harga 2000 ini. Di 8 kali 2000, 16.000. Nah, kita lihat bagian keluar ini 2 tambah 8, 10. Pas dengan jumlah yang dijual, yaitu 10 unit. Namun di sini ada 2 harga. Yang 2 unit dihabiskan dulu yang harga 1000, kemudian sisanya 8 unit kita pakai harga yang 2000. Nah, itu jadinya penjualan kita. Cost of goods sold-nya jumlah dari ini 2000 tambah 16.000, itulah cost of goods sold-nya. Nah, kita masukkan ke saldo, kita minuskan 2 unit dan 8 unit ini, kita buat garis sehingga sisa dari persediaan kita pada tanggal 15 ini setelah kita jual 10 unit itu sisanya adalah 2 unit dengan harga 2000 saja. Karena 2 unit dengan harga 1000 sudah dijual dan 10 unit dengan harga 2000 ini telah dijual 8 unit sehingga cuma sisa 2 unit persediaan kita pada tanggal 15. Setelah penjualan. Kemudian pada tanggal 20 membeli 20 unit televisi dari PT Adira. Dibeli lagi dari PT Adira 20 unit, harganya tetap 1000 per unit. Nah, ini kita masukkan seperti biasa ke kartu persediaan FIFO. PT Adira masuk 20 unit dengan harga 1000 per unit, sehingga totalnya 20.000. Nah, masukkan ke bagian saldonya. 20 dengan harga 1000 dengan total 20.000. Nah, jadi pada tanggal 20 ini kita punya persediaan ada 2. Yang pertama televisi yang harganya 2000 itu ada 2 unit, kemudian televisi yang harganya 1000 ada 20 unit. Kemudian masuk ke tanggal 21, toko Adijaya mengembalikan barang yang dibelinya sejumlah 3 unit. Jadi toko Adijaya itu meretur ya, meretur barang yang telah dibelinya kepada kita. Jadi kita menjual kepada toko Adijaya tadi pada tanggal 15 yaitu jumlahnya 10 unit. Kita menjual kepada toko Adijaya tadi 10 unit. Kemudian ternyata pada tanggal 21 dikembalikannya 3 unit. Nah, yang 3 unit ini kita anggap yang dikembalikannya adalah barang yang harganya 2000. Karena sistem kita first in first out.
Berarti kita anggap PT Adijaya telah menghabiskan barang yang pertama kali keluar, yaitu 1.000. Jadi yang masuk adalah barang yang harganya 2.000. 3 unit dikali harganya 2.000 yang dikembalikan, sehingga total returnnya adalah 6.000. Masukkan ke bagian saldo. Nah, untuk mempermudahnya, teman-teman bisa memberi garis. Kemudian kalian turunkan yang dua unit ini kan harganya 2.000. Sebelumnya kan ada barang yang harganya 2.000, 2 unit. Nah, pada tanggal 21 bertambah 3 unit dengan harganya 2.000 ini. Jadi, pada tanggal 21 yang harganya 2.000 sekarang menjadi 5 unit. Yang harganya 1.000 tetap 20. Jadi pada tanggal 21 ini ada televisi yang harganya 2.000 yaitu jumlahnya 5 unit, kemudian televisi yang harganya 1.000 yang jumlahnya 20 unit. Jadi total persediaan akhir kita pada tanggal 21 ini adalah 20 unit yang jumlahnya adalah 30.000. Jadi jumlah persediaan akhir kita menggunakan sistem FIFO adalah 30.000. Nah, untuk sistem FIFO itu tidak bisa dibilang sama dengan sistem FIFO. Maksudnya sistem LIFO bisa dibilang sama dengan sistem FIFO. Perbedaannya hanya terdapat pada saat penjualan. Nah, untuk barang yang masuknya sama, tidak ada perbedaan. Yang bedanya adalah ketika menjual. Perbedaannya terjadi adalah LIFO, last in first out, berarti barang yang terakhir itu yang kita keluarkan pertama ketika kita menjual. Nah, untuk 1 sampai tanggal 5 ini sama. Nah, pada tanggal 15 kita lihat perbedaannya. Nah, di situ kita menjual barang tadi kepada toko Adijaya kan 10 buah. Nah, kalau pada sistem FIFO kan kita ambil yang 2 unit ini dengan harga 1.000 karena itu barang pertama sehingga keluarnya pertama. Kalau LIFO di sini maka langsung aja kita ambil yang barang terakhir. Barang terakhir yaitu barang yang harganya 2.000. Nah, kebetulan di sini yang harganya 2.000 10 unit, jadi pas 10 buah kali 2.000 menjadi 20.000 totalnya. Kan barang terakhir tadi 2.000, karena LIFO last in first out, jadi barang yang terakhir itu yang dikeluarkan pertama kalau dijual. Nah, di sini barang yang terakhir adalah barang yang harganya 2.000. Jadi barang yang harga 2.000 ini yang kita keluarkan pertama ketika menjual. Nah, pada tanggal 15 toko Adijaya ini menjual 10 unit. Berarti langsung kita ambil 10 unit ini dengan harga 2.000 ini. Jadi harga pokok penjualannya adalah 20.000. Kita masukkan ke saldo, jadi tanggal 10 ini minus 10, jadi sisa barang kita per tanggal 15 ada 2 unit dengan harga 1.000. Yang 10 unit dengan harga 2.000 ini telah kita jual. Barang yang terakhir ini telah kita jual, LIFO, last in first out, jadi telah dijual. Yang barang terakhir masuk ke gudang. Dan selebihnya itu sama di LIFO, perbedaannya hanya pada saat penjualan saja. Perbedaannya itu terdapat pada saat penjualan dan harga barangnya itu berbeda. Jadi barang yang terakhir kita ambil. Kemudian ada sistem average, sistem rata-rata. Nah, di sini bisa kita lihat pada tanggal 1 itu sama, itu masuk 10 unit. Harganya 1.000, jadi totalnya ada 10.000 unit. 10.000 dolar kita masukkan ke bagian saldonya. Nah, pada tanggal 5 itu menjual masih menggunakan harga yang 1.000 karena tidak ada perubahan harga. Nah, pada tanggal 7 ini barulah terjadi perubahan harga pembelian, yaitu membeli 15 unit televisi dengan harga 2.000. Nah, bisa kalian lihat di saldo, itu harga terakhir televisi kita adalah 1.000. Sedangkan pada tanggal 7 kita membeli 15 unit dengan harga 2.000. Jadi, ada perbedaan harga. Nah, inilah yang dirata-ratakan. Harga ini yang kita rata-ratakan. Bagaimana cara merata-ratakan harganya? Caranya adalah total harga yang terakhir, yaitu yang 2.000, bisa kalian lihat di saldo. Bagian total yang terakhirnya ada 2.000. Kemudian kalian tambahkan dengan total harga terbaru di pembelian atau masuk, yaitu 30.000. Jadi totalnya ada 32.000.
Kemudian unitnya tadi ada 2, kemudian bertambah 15. Jadi ada 17. 32.000 dibagi 17, jadi dapat harga terbarunya adalah 1.882. Bisa lihat di bagian saldo, pada tanggal 7, itu totalnya menjadi 30.000 akibat 2.000 di total sebelumnya ditambah 30.000 dengan pembelian terbaru, sehingga total persediaan kita berjumlah 32.000. Nah, unitnya tadi 2.000 ditambah 15 unit, jadi ada 17 unit. Nah, 32.000 dibagi 17, jadi harga ratanya adalah 1.882. Nah, jadi kalau ada yang membeli nanti 1.882 inilah kita gunakan. Maksudnya jika ada perusahaan menjual barang, maka jumlah yang kita gunakan atau harga yang kita gunakan adalah 1.882 ini. Inilah yang disebut dengan average atau harga rata-rata. Lanjut ke transaksi nomor 15, yaitu ada retur. Tadi kita membeli 15 unit, kemudian kita retur 5 atau kita kembalikan 5 kepada PT Semangat ini. Jadi karena ini retur pembelian, sehingga barang keluar 5 unit dengan harga 2.000. Nah, di sini karena ini retur, makanya harga yang kita gunakan adalah harga yang kita beli tadi. Nah, kalau tadi kita membeli dengan harga 2.000, berarti kita retur dengan harga 2.000, sama dengan retur biasanya. Tidak harga yang 1.882 ini kita gunakan, karena ini harga untuk menjual. Jadi untuk meretur pembelian tetap menggunakan harga yang 2.000 ini, karena kita membeli di harga 2.000. Sehingga kita minuskan di sini, sehingga pada tanggal 10 total persediaan kita sisa 12, karena tadi 17 buah itu dikurangi 5 atau diretur 5, sehingga hanya sisa 12 unit. Nah, untuk totalnya itu pertama ada 32.000 tadi, karena kita total 5.000 yang harganya itu 10.000, sehingga total dari persediaan kita adalah 22.000. Nah, 22.000 ini hasil dari 32.000 kurang 10.000 kan 22.000. Nah, 22.000 ini kita bagi lagi dengan 12, sehingga harga rata-ratanya menjadi 1.833. Jadi setelah kita retur 5 atau retur pembelian 5 kepada PT Semangat, harga terbaru kita menjadi 1.833. Nah, kembali lagi ketika ada perusahaan menjual barang, maka harga yang digunakan adalah harga terbaru ini, 1.833. Nah, ini contohnya pada tanggal 15, itu toko Adijaya membeli kepada kita atau kita menjual barang kepada toko Adijaya sejumlah 10 unit. 10 unit dikali 1.833 atau harga dari rata-rata. 10 unit kali 1.833 totalnya menjadi 18.330. Nah, kita masukkan ke saldo dengan cara mengurang karena ini barang keluar atau penjualan, sehingga persediaan kita menjadi berkurang. Sehingga persediaan pada tanggal 15 ini menjadi hanya sisa 2 unit dengan harga tetap 1.833, sehingga totalnya menjadi 3.666. Ini sisa persediaan pada tanggal 15. Nah, pada tanggal 20 kita membeli lagi 20 unit dengan harga 1.000 seperti biasa. Kita masukkan ke saldo karena terjadi perubahan harga. Tadi 1.833, sekarang ada harga yang 1.000. Nah, kita cari harga barunya seperti biasa, itu 3.666. Kita tambahkan dengan 20.000 sehingga memperoleh total terbaru yaitu 23.666. Nah, 23.666 ini kita bagi 22 karena persediaan sebelumnya ada 2 unit, dibeli 20 unit. Jadi total persediaan per tanggal 20 ini ada 22. Jadi 23.666 bagi 22, sehingga harga terbarunya 1.076. Untuk tanggal 21 itu terjadi retur penjualan sebesar 3 unit. Nah, kalau retur penjualan berarti barang masuk lagi, karena telah kita jual tadi kan barang keluar di retur, jadi barang masuk. Jadi masuk 3 unit. Nah, harga retur penjualan itu adalah sejumlah harga yang kita jual tadi. Kalau tadi kita menjual pada tanggal 15 dengan harga 1.833, di kolom keluar bisa dilihat 1.833 10 unit. Nah, ketika meretur berarti harganya juga itu 1.833. Masukkan ke bisa teman-teman masukkan ke saldo. Jadi barang sebelumnya ada 22 unit di retur 3, sehingga saldo pada tanggal 21 berjumlah 25 unit.
Nah, untuk harganya kan berbeda ini. Sebelumnya 1076, kemudian diretur dengan jumlah barang 1833. Nah, ini juga kita cari harga barunya. Seperti biasa, kita tambahkan 23666 ini atau total terakhir ditambah dengan total masuk terbaru yaitu 5499. Jadi totalnya 29165. 29165 ini kita bagi 25 unit, 22 tambah 3. Udah bagi 25 unit sehingga harga terbarunya 1167. Nah, harga inilah yang kita gunakan ketika perusahaan menjual lagi di kemudian hari. Nah, jadi pada tanggal 21, total persediaan akhir kita menjadi 25 unit 1167 dengan total 29666. Nah, bisa teman-teman lihat di Vivo tadi itu persediaan akhir kita 30.000, di Livo yaitu persediaan akhir kita 28.000, dan di Average itu persediaan akhir kita 29.666. Nah, itu bisa dibilang jumlahnya berdekatan, tidak berbeda jauh. Oleh karena itu, orang-orang atau perusahaan bisa menggunakan sistem Vivo, Livo, atau Average. Tergantung mana perusahaan inginkan atau kebutuhan perusahaan. Nah, tapi biasanya untuk sekarang ini, sistem Livo ini sudah jarang digunakan lagi karena dilarang oleh PSAK atau ketentuan akuntansi. Jadi yang banyak digunakan oleh orang adalah, atau perusahaan adalah sistem Vivo dan juga sistem Average. Nah, ada sedikit tambahan. Apabila perusahaan menggunakan metode perpetual, maka jumlah persediaan, harga pokok penjualan, dan persediaan akhir itu dapat kita akses dengan mudah di kartu persediaan tadi. Nah, di situ bisa kita lihat berapa jumlah persediaan terkini. Misalnya pengen lihat jumlah persediaan pada tanggal 15. Nah, ada langsung di kartu persediaan. Pada tanggal 21 ada langsung di kartu persediaan. Nah, kemudian ada juga harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan juga tertera jelas di kartu persediaan di bagian keluar tadi. Nah, ketika kita menjual, tidak ada harga pokok penjualannya disajikan di soal misalnya. Nah, bisa kita lihat di harga pokok penjualannya itu di bagian barang keluar. Nah, di situ tuh bisa kita lihat harga pokok penjualannya. Nah, memang kartu persediaan itu juga fungsinya untuk menghitung harga pokok penjualan. Kemudian persediaan akhirnya juga dapat dilihat jelas karena di akhir dari kartu persediaan itu juga sudah jelas berapa total persediaan akhirnya. Nah, berbeda dengan sistem periodik. Untuk sistem periodik itu tidak tahu berapa persediaan terkininya. Untuk menghitung berapa persediaan pada tanggal 15, 21 itu tidak jelas, sehingga perusahaan harus menghitung secara fisik baru bisa tahu berapa jumlah persediaannya. Nah, kemudian di sistem periodik juga tidak ada harga pokok persediaannya. Sehingga untuk menghitung harga pokok persediaannya, perusahaan menggunakan rumus ini, yaitu berapa jumlah persediaan awal kita pada awal bulan, berapa jumlahnya. Kalau tidak ada berarti itu 0. Kalau perusahaan yang baru dibangun, itu berarti persediaan awalnya 0. Berbeda dengan perusahaan yang telah beroperasi di bulan-bulan sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya, itu ada persediaan awalnya. Nah, berapa persediaan awalnya ditambah dengan total pembelian selama satu periode itu. Nah, kan yang kita tahu kalau metode periodik, pembelian barangnya, jurnalnya adalah pembelian dan juga utang dagang, kreditnya. Nah, total pembelian itulah ditotalkan semuanya, itulah total pembelian. Persediaan ditambah total pembelian dikurang persediaan akhir. Nah, persediaan akhir ini adalah hasil dari perhitungan fisik tadi. Dilakukan perhitungan fisik di akhir bulan berapa jumlah persediaan. Itu adalah persediaan akhir. Nah, biasanya soal yang menggunakan sistem periodik, metode periodik, ini diketahui, persediaan akhirnya telah diketahui. Untuk persediaan awalnya juga sudah kita ketahui. Total pembeliannya itulah yang kita hitung. Berapa total pembelian selama periode itu. Atau bisa dilihat juga di akun pembelian buku besar. Di persediaan awal ditambah total pembelian dikurang persediaan akhir. Itulah cara menghitung harga pokok penjualan di metode periodik. Oke, itulah pembahasan asdos ke-7 kita pada kali ini. Bentuk absen bisa kalian tulis nama dan BP di kolom komentar. Dan silahkan bertanya bagi yang kurang paham. Akan dijelaskan minggu depan ketika kelas asdos. Terima kasih teman-teman.